Ya Tribuners, berita berikut ini merupakan berita terkait aktivis HMI Risman Soulisa. Sidang pra-peradilan aktivis HMI Risman Soulisa bakal digelar 9 Agustus mendatang. Seperti apa permohonannya? Berikut. Ini dia. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Risman Soulisa akan digelar pada Senin 9 Agustus 2021 mendatang. Hal tersebut disampaikan tim kuasa hukum Risman Soulisa saat melakukan konferensi pers di salah satu kafe di Jalan Samratulangi, Sirimau, Ambon pada Kamis 5 Agustus 2021 sore. Ketua Tim Penasihat Hukum Risman, Gofur Retop, kepada awak media mengatakan, sidang digelar hari tadi pukul 9 di Pengadilan Negeri Ambon. Adapun permohonan sidang pra-peradilan kasus Risman Soulisa yakni untuk menguji proses hukum yang telah dilakukan oleh pihak penyidik dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Diketahui permohonan pra-peradilan dapat diajukan tersangka atas sah atau tidaknya proses penangkapan yang dilakukan kepada tersangka. Tim penasehat hukum Risman juga menilai sebagaimana yang termaktub dalam pasal 72 KUHP, tersangka memiliki hak untuk mendapatkan salinan BAP. Namun hingga kini Retop mengaku hal tersebut belum dijalankan dengan baik oleh tim penyidik. Bahkan dalam konferensi pers tersebut menurut Badan Koordinasi HMI Maluku, Firdaus Arei, Risman diperlakukan layaknya penjahat dengan kasus kriminal yang luar biasa, sehingga tidak sempat diberikan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh sebab itu, Retop menegaskan sidang pra-peradilan dinilai perlu untuk mengoreksi prosedur penangkapan aktivis HMI itu. Dan insya Allah tepat pada hari Senin, tanggal 9 Agustus, proses persidangan pra-peradilan tersebut akan dimulai. Adapun permohonan pra-peradilan yang kami mohonkan kepada Pengadilan Negeri untuk menuji proses hukum yang telah dilakukan oleh rekan-rekan penyidik ataupun di reserse bagian Polres Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dalam hal ini bahwa permohonan pra-peradilan pada substansinya kami menguji suatu proses hukum tersebut karena Risman ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dan atau penganiayaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penyebaran berita bohong. Harapannya bahwa permohonan pra-peradilan ini merupakan suatu upaya hukum yang ditempuh oleh kuasa hukum dan para legal Risman Soulisa berkaitan dengan proses penangkapan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 10 KUHP dan atau pasal 77 KUHP hukum acara pidana kita telah mengatur secara tegas bahwa permohonan pra-peradilan dapat diajukan oleh tersangka pihak kepolisian. Memang ini menarik sekali ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.